Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya yang banyak kepada kita. Ada nikmat iman, ada nikmat Islam, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya. Karenanya Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan jika kalian mau menghitung satu persatu nikmat Allah, pastilah kalian tidak akan bisa untuk menghitungnya. Kemudian salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan sunnahnya kita dapat memahami agama ini dengan benar. Hadirin azanillah wa iyyakum, di pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas hadis berikutnya, di mana hadis ini tentu masih tentang keutamaan niat yang ikhlas. Namun demikian ada banyak faidah-faidah yang insyaallah akan kita urai. Di mana hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat yang mulia. Dia ini sepupunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bernama Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Ya, dia ini sepupunya Nabi. Abdullah punya bapak namanya Abbas. Muhammad punya bapak namanya siapa, Pak? Siapa namanya? Abdullah. Ya, jadi nama Abdullah itu sudah laris zaman dulu. Ya, hatta orang-orang kafir sekalipun, musyrikin sekalipun, itu memberi anak-anak mereka nama Abdullah. Abdullah sudah biasa. Ya, sudah biasa karena memang orang-orang musyrikin Quraisy, Pak, itu sangat betul mengenal Allah. Bahkan mereka mengklaim ya adalah hamba Allah Al-Khaliq Al-Mudabbir. Disebutkan dalam Al-Qur'an, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda. Ya, jika wala in sa'altahum, jika engkau bertanya kepada mereka, mereka siapa? Orang-orang musyrikin. Musyrikin Quraisy. Ya, siapa yang menciptakan langit? Siapa yang menciptakan bumi? Ini kalau pertanyaan ini ditanyakan kepada siapa? Orang-orang musyrikin Quraisy. Kita tahu, musyrikin Quraisy itu menyembah ratusan berhala. Tapi kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan menjawab, la yaqulunnallah. Yang menciptakan adalah Allah. Jadi, mereka mengaku bahwasanya Allah adalah Tuhan mereka. Lah, lantas kenapa Rasulullah menganggap mereka adalah orang-orang musyrikin? Ya, yang menyekutukan Allah? Ya, karena mereka dalam berdoa menjadikan berhala-berhala ini perantara. Ya, ini dia. Ya, menjadikan Lata, menjadikan Uzza perantara. Hatta dalam permasalahan ibadah dijadikan perantara. Ya, jadilah kemudian mereka orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah dan diancam, ya, dijamin oleh Allah untuk masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Ini perlu kita paham, Pak. Tidak setiap orang yang mengklaim dirinya hamba Allah, ya, mempertuhankan Allah, itu betul klaimnya. Ya, tergantung apakah dia jujur dengan klaimnya. Kalau seandainya dia mengaku Tuhannya adalah Allah, kemudian dia benar-benar mengesahkan Allah dalam beribadah, jelas dia adalah seorang muslim. Tetapi kalau kemudian ya dia mengklaim diri Tuhannya adalah Allah, tapi satu sisi dia ketika misalkan pindah rumah harus menyembelih apa? Ya, bekakak ayam. Ya, ayamnya yang cemani. Ada ayam macam-macam itu. Ada ayam cemani, ada ayam apa? Ayam balak namanya. Yang serba hitam. Ya, bulunya hitam, wajahnya hitam, itu laris untuk apa? Untuk dijadikan sesaji. Nah, kalau misalkan ada orang muslim ya melakukan hal demikian, dia sajikan untuk jin penunggu rumah barunya. Ya, jin untuk
ya penunggu sawahnya agar panennya baik begitu ya, maka orang ini tidak ya lagi menjadi seorang muslim. Batal keimanannya, Pak. Jadi jangan dikira ya bahwa Islam ketika seseorang mengklaim dirinya seorang muslim sampai matinya menjadi seorang muslim. Ya, ada batalnya, Pak, kalau dia melakukan pembatal keislaman. Seperti halnya wudhu. Tidak selamanya orang yang berwudhu itu nggak akan batal-batal. Tergantung. Kalau dia melakukan pembatal wudhu seperti kentut, batal tidak, Pak? Wudhunya. Batal. Ya tidak. Sholat misalkan. Ya, dia sholat di tengah sholatnya dia kentut. Ya, ada yang keluar. Ya, maka jelas yang keluar dari maksudnya kubul dan duburnya. Ya, maka batal sholatnya. Demikian pula syahadat. Kalau misalkan ada seorang muslim, ya dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian dia menyekutukan Allah, maka batal keimanannya. Ya, sehingga kita harus jaga baik-baik keimanan kita, keislaman kita, ya, jangan sampai kita melakukan kesyirikan. Hadirin azanallahu wa iyyakum. Nah, Abdullah bin Abbas, beliau meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, an Abil Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma an Rasulillah fima yarwi an rabbih tabaraka wa taala. Tetapi Pak, ya, kalau kita mempelajari sedikit saja tentang ulumul hadis, maka kita akan merasa heran. Loh, ini kok disebutkan di sini an Rasulillah fima yarwi an rabbih tabaraka wa taala. Ya, dari Rasulullah ya meriwayatkan dari Rabb-nya. Jadi ini sanadnya sambungnya bukan hanya kepada Rasul saja, tetapi juga nyambung kepada Allah. Berarti hadis ini bukan hadis Nabi, Pak. Ya. Hadis ini bukan hadis Nabi, tapi hadis qudsi. Nah, ini dia. Jadi ada hadis Nabi, ada hadis qudsi. Ya, ada Al-Qur'anul Karim. Apa bedanya hadis Nabi dengan hadis qudsi? Ya, hadis Nabi maknanya adalah ma'udifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn. Adalah apa saja yang disandarkan kepada Nabi, baik perkataan Nabi, perbuatan Nabi, atau ketetapan Nabi. Ya, jadi kalau kita membaca kitab-kitab hadis seperti Bukhari, seperti Muslim atau Riyadhus Shalihin, kemudian kita dapati misalkan Nabi duduk, ya, bagaimana makannya Nabi diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang melihat bagaimana makannya Nabi, bagaimana duduknya Nabi, itu hadis. Ya, hatta dalam ketetapannya Nabi, misalkan ya ada sahabat Nabi ya saat itu sedang memakan dob. Dob itu mirip biawak. Ya. Tapi beda, sifatnya beda. Hanya mirip sekilas fisiknya mirip, tapi sifatnya beda. Kalau biawak di kita di Indonesia itu hidupnya di rawa-rawa ya, Pak ya. Kebun-kebun. Apa makanya? Mangsanya daging. Ya, jadi dia termasuk binatang buas. Maka dari itu kemudian diharamkan. Ya, selain itu ada taringnya, ada kukunya tajam. Ya, kalau secara fisik dog sama, tapi nggak ada taring. Ya, dia hanya makan serangga begitu ya. Ya, rumput-rumput, hidup di gurun begitu. Nah, pernah suatu ketika sahabat Nabi ini pada makan dog. Datanglah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat sahabat Nabi sedang makan dog. Nabi hanya diam. Ya, maka diamnya ini termasuk hadis ya yang jadikan hujah bahwa bolehnya memakan dog. Ya, ingat dog beda dengan biawak, Pak. Kalau biawak haram hukumnya. Ada yang pernah makan biawak, Pak? Kalau sudah tobat. Jangan kurang. Aduh, saking enaknya makan biawak jadi kapan-kapan lah gitu ya. Nah, ini sudah tahu hukumnya nih. Ya, kalau sudah tahu bahwa biawak itu haram, jangan diterjang dosa. Hadirin azanallahu wa iyyakum. Nah, ini hadis Nabi. Kalau hadis qudsi, ya para ulama menjelaskan apa sih hadis qudsi? Adalah al-haditsul ladzi yunsabu ila Allah taala. Adalah hadis yang dinisbatkan kepada Allah taala. Jadi, ya hadis qudsi itu ya dari Allah taala lafdhan maknan wala lafdhan. Maknanya dari Allah, tetapi dalam bahasanya, tatanan bahasanya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis qudsi, Pak. Ya, jadi dinisbatkan kepada Allah
kemudian maknanya secara esensi hadis ini dari Allah Ta'ala, tetapi dalam mengucapkannya, ya, tatanan katanya, kalimatnya itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis qudsi. Ya, terus apa sih persamaan hadis qudsi dengan Al-Quran? Ya, persamaannya sama-sama wahyu, sama-sama dijadikan hujjah. Perbedaannya apa? Ya, kalau Al-Quran sama-sama wahyu, Pak. Tetapi di antara perbedaannya, hadis qudsi ini tidak bisa digunakan untuk, ya, dibaca ketika dalam sholat. Ya, hadis qudsi. Misalkan setelah Al-Fatihah kita baca. Di sini hadis qudsi menyebutkan innallaha katabal hasanati wasayyiati tsumma bayyana dzalik. Setelah Al-Fatihah kita baca ini. Ya, maka ini tidak boleh. Ya, inilah yang disebut dengan bid'ah. Ya, seluruh ulama sepakat. Ya, 4 mazhab sepakat bahwa hadis qudsi tidak boleh dibaca setelah Fatihah dalam sholat. Adapun Al-Quranul Karim, ya jelas itu yang disunahkan setelah Fatihah. Mau setelah Fatihah baca Al-Imran, Al-Baqarah, ya, ya itu disunnahkan. Hadirin azanillah wa iyyakum. Kemudian, apa bedanya hadis qudsi dengan Al-Quran? Al-Quran ini mukjizat, ya. Sedangkan hadis qudsi itu bukanlah mukjizat, tetapi sama-sama hujjah, ya, sama-sama dalil, sama-sama rujukan dalam beragama. Ya, apa di antara mukjizatnya Al-Quran? Ya, bentuk bukti bahwasanya Al-Quran itu mukjizat itu apa? Bahwa yang namanya Al-Quran, Pak, itu tidak bisa ada seorang pun yang bisa meniru. Ya, gaya bahasa Al-Quran, gak ada. Ya, sampai-sampai orang-orang musyrikin Quraisy pernah menganggap bahwasanya Al-Quran ini buatan Muhammad. Ya, dituduh bahwasanya Al-Quran itu bukan dari Allah, tapi karangan Muhammad. Ya, kemudian turunlah wahyu dalam surat Al-Baqarah disebutkan, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Jika kalian ragu, ya, atas apa yang telah kami turunkan terhadap hamba-hamba kami para rasul, ya, di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sok kata Allah, fa'tu bi suratin min mithli. Datangkan, buat satu surat saja seperti dalam Al-Quran. Mereka orang-orang musyrikin Quraisy, gak ada yang sanggup membuat seperti Al-Quran. Ya, pernah ada Musailamah Al-Kadzab. Ya, pernah dengar, Pak? Musailamah Al-Kadzab ini adalah orang yang pernah mengaku nabi. Ya, dulunya muslim tapi murtad. Ya, kenapa? Karena dia mengaku dirinya sebagai nabi. Buatlah seperti Al-Quran, tapi gaya bahasanya lucu. Tentang katak, ya, tentang ini dan itu, ditertawakan oleh sahabat-sahabat Nabi yang muslim. Ini gak nyambung, ini gak ada faedahnya. Hadirin azanillah wa iyyakum. Ini dia tentang, ya, perbedaan Al-Quran dengan hadis qudsi. Meskipun sama-sama wahyu Allah Ta'ala. Kemudian, ya, perbedaan yang lainnya, kalau Al-Quran itu, ya, tak muta'abbad bitilawati. Itu dianggap ibadah. Kita membaca Al-Quran itu, Pak. Satu huruf itu satu kebaikan. Ya, satu huruf satu kebaikan. Itu kita Masya Allah bernilai pahala kita baca Quran. Semakin banyak ayat yang kita baca, semakin banyak besar pahala yang kita dapatkan. Ya, tapi kalau kita baca hadis qudsi, ya, tentu tidak sama. Ya, berpahala, tetapi tidak sama nilainya seperti ketika kita membaca Al-Quranul Karim. Baik. Hadirin azanillah wa iyyakum. Ini sedikit maklumat, ya, agar kita tidak bingung. Apa sih Al-Quran? Apa sih hadis Nabi? Apa sih hadis qudsi? Ini dia jawabannya. Baik. Hadirin azanillah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha katabal hasanati wassayyi'ati." Sesungguhnya Allah telah mencatat kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Ya, di sini dalam ungkapan ini nanti panjang nih hadisnya, tetapi saya akan menjelaskan sedikit demi sedikit. Ya, di sini dalam kalimat ini, Pak, itu ulama berbeda pendapat dalam memaknai kalimat ini. Pendapat yang pertama, maksudnya adalah Allah mencatat segala kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan yang akan terjadi menimpa hambanya, itu sudah dicatat. Di mana? Di Lauhul Mahfuz. Maka inilah yang disebut dengan takdir.
Jadi kebaikan-kebaikan yang kita terima, yang kita rasakan, ini sudah ditetapkan. Ya, demikian pula keburukan. Ya, misal sakit, kecelakaan, naudzubillahi min dzalik, musibah, ya bangkrut usaha misalkan, ya ada masalah dalam perusahaan, dalam pekerjaan, dalam bisnis. Ya, ini sudah ditetapkan. Kapan itu? Ditetapkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Bayangkan, Pak. Ya, hatta kita duduk di sini, ya duduk di sini dalam rangka untuk menuntut ilmu, ini sudah dituliskan. Ya, 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Ya, bahwa kita akan duduk di ya tanggal sekian, tanggal berapa ini, Pak? Tanggal 15 ya. Duduk kemudian di majelis ilmu habis maghrib, sudah ditetapkan semuanya. Ya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kataballahu maqadir khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda ya khamsina bi khamsina alfasana. Allah telah menetapkan, Allah telah menulis takdir-takdir seluruh makhluk, seluruh hambanya 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Ya, ini harus kita imani, Pak. Ya, dengan betul agar hidup kita tenang, agar kita hidup bahagia, Pak. Ya, kita kalau nggak beriman dengan takdir, Pak, wah sudah. Kita akan hatinya akan sempit, akan kecil, Pak, ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak ya kita harapkan dalam kehidupan kita, ujian, masalah, ya, sesak hatinya. Tapi kalau kita imani dengan baik takdir, ya misalkan ya kita ada masalah dalam pekerjaan, qadarullah ya namanya kita kerja ada trouble-nya ya, begitu. Ada masalah yang tidak disengaja di luar kendali kita sebagai manusia. Ya, kalau kita kembali kepada Allah, oh iya, ini sudah ditetapkan. Ya, maka tinggal apa? Sabar dan evaluasi. Tidak kemudian menyalahkan, apalagi menuduh yang tidak-tidak orang lain. Wah, ini pasti saya diguna-guna. Kenapa? Agar saya ini keluar dari perusahaan ini. Ya, kalau pembisnis misalkan, kalau misalkan dagangnya sepi, dia tidak beriman kepada takdir bahwa sepinya dagangannya, sepinya usahanya sudah ditetapkan di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi akan beranggapan yang tidak. Wah, ini saingan bisnis saya ini yang membuat saya sepi dagangannya. Bisa jadi dia kedukun dan sebagainya, dituduh yang tidak-tidak. Ya, kita pun akan pusing. Ya, sempit hati kita, hasad, benci, dendam, akhirnya kita menjadi orang yang buruk. Tapi lain hal kalau misal kita beriman kepada takdir, tenang kita hidup. Ya, dagangan sepi. Oh, berarti memang sudah ditakdirkan saya sepi dagangannya hari ini. Ya, sabar. Kalau misalkan belum dapat jodoh, ini ada yang masih jomblo masih? Atau sudah nikah semua ini? Ada yang jomblo? Yang pakai jaket abu-abu, Mas ya? Masih jomblo? Masya Allah, ya. Yang sabar ya Mas ya. Artinya apa? Di sana sudah ditetapkan bahwa belum saatnya menikah. Ya. Tetapi ya kita jangan sampai menjadi jabariyah. Ya. Jangan sampai kita menjadi jabariyah. Misalkan kita tahu bahwasanya ini sudah ditetapkan, kita nggak ada ikhtiar. Sudahlah biar jodoh datang sendiri. Ini nggak boleh Mas. Harus cari jodoh. Ya, harus kejar. Kalau memang sudah pengen kebelet nikah, ya, maka jemput bola. Jangan sampai diem begitu ya, biar nunggu jodoh yang datang sendiri. Ini nggak bisa. Ibaratkan kita lapar nih, ya, kita lapar, nasi yang datang sendiri ke sini. Ada tukang sarapan keliling nanti. Tapi tetap harus beli pakai uang, ya, harus kerja. Hadirin azanallahu wa iyyakum. Ini pemahaman takdir yang benar, ya. Jadi hadirin azanallahu wa iyyakum bahwa ya segala apa yang telah ditetapkan untuk kita sudah segala apa yang terjadi menimpa kita, hatta daun-daun yang kering berjatuhan itu tidak terlepas daripada takdir yang sudah Allah tetapkan. Jadi Pak, gak ada istilah Allah itu menyesal. Ya, aduh, menyesal karena sudah membuat sakit orang, ya hambanya, gak ada. Ya ada hikmah. Ya, ada hikmah, ada kebaikan yang akan diterima oleh seorang muslim meskipun itu adalah sebuah keburukan seperti sakit misalkan. Ya, jadi nggak ada istilah Allah menyesal. Ya, karena ada hikmah di balik takdir yang tidak baik ketika menimpa seorang muslim. Contoh tadi, ya pilot misalkan, ya diuji dengan apa masalah-masalah. Ya, apa hikmahnya? Kalau sabar dia mendapatkan pahala, tinggal dievaluasi. Ya, apa kurangnya, terus diperbaiki seperti itu.
Ya, itu namanya menghadapi ya ujian dengan positif thinking. Tidak bunuh diri, ya, judi online, ya, kalah terus kemudian apa? Bunuh orang, ya, sempit. Jadi rinazanallah wa iyyakum. Kalau kita beriman terhadap takdir, kita nggak akan main judi online, Mas. Ya, nggak ada. Ya, kenapa? Karena misalkan kita sulit, sudah ditetapkan. Untuk apa kita nyoba-nyoba untuk melakukan kemaksiatan? Ya, yang ada malah belangsak hidupnya. Sebagaimana kita dapati, ya kan? Ada berita ya Allah menyedihkan, Pak. Ya, ada pegawai BUMN oknum, ya, dia tega membunuh sahabat istrinya sendiri. Kenapa? Karena terjerat apa namanya pinjol tahap apa gitu ya, sama judi online begitu. Nauzubillahi min dzalik. Hadirin azanallahu wa iyyakum. Ini makna yang pertama, pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua, maksudnya adalah bahwa Allah sudah menetapkan, Allah sudah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan. Maksudnya apa? Dijelaskan. Ya, setelahnya, tsumma bayyana dzalik. Kemudian Allah menjelaskan hal itu, kata Nabi, menjelaskan tadi ungkapan tadi bahwa Allah mencatat kebaikan dan keburukan. Apa yang kita lakukan berupa kebaikan, Allah pasti mencatatnya. Ya, apa yang kita lakukan berupa keburukan, kemaksiatan, Allah mencatatnya. Ini Pak, hati-hati. Ya, Allah gak akan meleng, Pak. Melalui malaikat sang pencatat, ya, Raqib yang selalu mengawasi kita, ya, maka malaikat ini akan terus mencatat kita dan mengawasi kita. Gak akan meleng. Ya, kalau kita sudah mudah lupa, ya, dosa kita sehari yang lalu saja kita sudah lupa. Ya, apalagi 10 tahun yang lalu. Tidak dengan Allah. Ya, Sang Maha mengetahui. Ya, juga malaikat Raqib yang terus mencatat dosa-dosa kita. Hati-hati, Pak. Hadirin azanallah wa iyyakum. Lantas bagaimana di antara metode pencatatan kebaikan dan keburukan? Ya, disebutkan dalam hadis ini, faman hamma bihasanatin. Maka barang siapa yang memiliki niat untuk melakukan kebaikan, falam ya'malha, akan tetapi dia tidak bisa mengamalkannya. Ya, contoh, ya, dia pengen ya melaksanakan ibadah umroh. Dia sudah nabung berbulan-bulan, bertahun-tahun misalkan. Sudah terkumpul, ya, orang tua di kampung sedang butuh bantuan, ya, darurat urgent, sakit misalkan, mau dioperasi. Aduh, gimana Pak? Kira-kira kalau di kondisi ini, mau gimana nih kira-kira? Mau tetap daftar ke travel, berangkat, meninggalkan orang tua yang sedang sekarat misalkan, butuh pertolongan, atau kita ngalah, sudahlah, gak jadi umroh, ya, kemudian kita bantu ibu kita, bantu bapak kita, atau mungkin saudara kita yang sedang terdesak. Ya, mau pilih yang mana kira-kira Pak? Hah? Mau pilih yang bantu orang tua kita? Iya tidak? Ya, bantu orang tua kita. Akhirnya apa? Ini ibu, ya alhamdulillah saya ada rizki. Kita nggak cerita kepada ibu kita bahwa ini sudah kita tabung bertahun-tahun lamanya. Ya, demi birrul walidain. Ya, berbakti kepada orang tua. Nah, kalau kasusnya demikian, Pak, ya kita sudah punya niat untuk melaksanakan ibadah umroh tapi terhalang karena uzur syar'i, ya, sebab syar'i tadi menolong orang tua, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, katabahallahu tabaraka wa taala indahu hasanatan kamilatan. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala mencatatnya, ya, dengan apa? Dengan kebaikan yang sempurna. Satu kebaikan yang sempurna. Ya, seperti halnya dia melaksanakan ibadah umrah. Ini luar biasa, Pak. Bentuk rahmatnya Allah Ta'ala. Ini kalau kita ada ilmu, enak, Pak. Ya kita kan nggak akan sebel sama orang tua kita. Loh, gimana sih orang tua? Ada-ada aja. Ya, nyalahin orang tua. Akhirnya apa? Nggak jadi umrah. Ya, sebel sama orang tua. Tapi akhirnya terpaksa nolongnya. Tapi kalau kita tahu ilmunya, Masya Allah, dengan senang hati. Kita akan mendapatkan 2 kali lipat. Artinya dua kebaikan yang besar. Apa itu? Birrul walidain, menolong orang tua dengan pahala umroh. Hadirin azanillah wa iyyakum. Meskipun kita nggak pernah menginjakan kita di masjid, kaki kita di Masjidil Haram. Nggak pernah kita menyentuh Ka'bah, nggak pernah tawaf, nggak pernah sa'i, ya, nggak pernah ambil mikot di Musdalifah misalkan kita berangkat lewat Madinah, maka kita sama saja mengerjakan kebaikan-kebaikan tersebut. Karena apa? Ada niat
dan terhalang dengan adanya uzur syar'i. Sebab syar'i tadi menolong orang tua. Ini contoh. Hadirin azanillah wa iyyakum. Nah, bagaimana kalau misalkan bisa melakukan kebaikan itu? Ya, disebutkan di sini oleh Allah Ta'ala melalui hadis qudsi ini. Wa in hamma biha. Dan jika dia berniat untuk melakukan ibadah tersebut, kebaikan tersebut, fa'amilaha. Maka kemudian dia bisa mengamalkannya ibadah ini. Apa kata Allah? Katabahallahu asyra hasanatin. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala 10 kebaikan sampai ila sab'i mi'ati di'fin ila ad'afin katsiratin. Ya, sampai apa? Sampai berkali-kali lipat hingga apa? 700 kali lipat. Hadirin azanillah wa iyyakum. Ya, tapi ini juga ya kita flashback tadi. Jangan sampai kemudian kita tahu ini, aduh, berarti kita tetap rugi ya. Andai kata kita umroh tadi, berarti kita bisa beratus-ratus kali lipat. Pak, nanti dulu. Ya, ya memang ada kebaikan di sana ketika kita melaksanakan umroh, tapi bisa jadi ada kebaikan yang jauh lebih besar daripada kita memaksa diri kita untuk umroh. Ini contoh, ya, dengan adanya birrul walidain. Ya, mungkin kita pernah mendengar, Pak. Ya, seorang tabi'in bernama Uwais Al-Qarni. Pernah dengar, Pak? Ya, ini luar biasa, Pak. Uwais Al-Qarni ini, ya, secara logika harusnya dia itu menjadi sahabat Nabi. Ya, dia hidup di zaman Nabi, mendengar bahwasanya ada seorang Rasul bernama Muhammad, tapi dia tidak kunjung datang ke Madinah untuk bertemu Nabi. Ya, kenapa? Karena terhalang orang tua yang sakit, yang sudah tua renta. Ya, menahan diri. Dia masuk Islam. Ya, tapi statusnya tabiin. Kenapa nggak berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, sahabat Nabi. Kenapa seseorang dianggap sahabat Nabi? Karena dia beriman, ya, dengan sebagaimana imannya Nabi, ya, tetapi pun bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, adapun tabiin enggak, hidup di zaman Nabi, misalkan, tapi hanya mendengar, oh ada Muhammad Rasulullah. Dia masuk Islam, tapi terhalang untuk berjumpa. Seperti Uwais Al-Qarni. Kenapa Uwais Al-Qarni nggak bisa ke Madinah, nggak mau, tidak kunjung bertemu dengan Nabi? Karena tadi fokus untuk berbakti kepada orang tuanya. Ya, akhirnya apa? Ya, kedudukannya Uwais Al-Qarni, meskipun tidak digolongkan sebagai sahabat Nabi, dia bisa dianggap lebih hebat daripada ya sahabat-sahabat Nabi yang lain. Ya, ini luar biasa. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada siapa? Umar bin Khattab. Ya, Nabi mengkabarkan tentang akan datangnya seorang Uwais Al-Qarni, ya, dari Yaman kemana? Ke Madinah. Maka andai kata datang orang tersebut, ya, diperintah Umar untuk meminta, ya, doa agar didoakan. Bayangkan, Pak. Umar, siapa yang nggak kenal Umar? Setan aja lari, Pak. Umar kalau lewat sebuah jalan, setan lagi pada nongkrong, kabur, Pak Umar, Pak. Bukan Umarnya, setannya. Ini luar biasa, saking kuatnya keimanan Umar bin Khattab. Tapi, ya, bayangkan, malah diperintah oleh Nabi untuk apa? Kalau ketemu Uwais, ya, minta doanya, minta didoakan oleh Uwais. Menunjukkan, ya, seolah-olah Uwais Al-Qarni kedudukannya lebih tinggi daripada Umar. Ya, seolah-olah. Ya, hadirin azanillah wa iyyakum. Tapi ya meskipun memang ya mayoritas ulama ya sepakat ulama bahwa kedudukan Umar ya tentu lebih tinggi. Tapi ini ada sisi kemuliaan daripada Uwais Al-Qarni. Kenapa? Karena birrul walidain. Jadi ini juga sampel ya agar kita tidak ya mengenyampingkan kebaikan-kebaikan ya hablum minanas. Ya, hablum minanas itu ya kita bantu manusia yang kesulitan, ya. Ada sebuah kisah, Pak. Ya ini selingan saja ya biar kita semangat dalam urusan hablum minanas. Ya, bukan hanya kepada orang tua kita, ya kepada misalkan tetangga kita yang yatim, yang janda, misalkan ya, kita pun berikan perhatian kepada mereka. Jangan sampai hanya memberikan perhatian yang janda muda saja diperhatikan, ya, yang tua nanti dulu. Jangan gitu, Pak, ya. Ini ya harus kepada semua janda diperhatikan. Yang tua, yang muda, apalagi di sana ada anak-anak yatim. Ya, ada sebuah kisah yang masyhur ya terkait dengan ya pentingnya kita untuk memperhatikan kebaikan sesama manusia. Ya, ibadah yang sifatnya hablum minanas. Bahwa di Mekah ya ada seorang dai dari Maroko, Pak. Ya, pernah dengar negeri bernama Maroko, Pak? Negara bernama Maroko. Ya, di mana itu, Pak?
di Afrika, ya di benua Afrika. Ada satu negara bernama Maroko. Nah, dai ini dalam mimpinya ditemui sampai 3 kali oleh Rasulullah. Ya, ditemui oleh Rasulullah selama 3 kali. Ya, di hari pertama, hari berikutnya, dan memberikan kabar yang sama Nabi. Tentang apa? Tentang adanya seseorang bernama Fulan bin Fulan, ya, bahwa dia ini, ya, mendapatkan kemuliaan. Intinya seperti itu. Mendapatkan kemuliaan. Hadirin azanillah wa iyyakum. Maka kemudian si dai ini penasaran. Ya, penasaran siapa orang ini? Dan dia yakin betul bahwasanya yang ada dalam mimpinya itu Rasulullah. Karena apa? Sesuai dengan ciri-ciri yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis Nabi. Ya, awas hati-hati ya. Kalau ya tidak setiap ada sosok yang mengaku Nabi dalam mimpi kita itu Nabi beneran. Ya, bisa jadi setan. Ya, ya semua ya setan itu bisa, jin itu bisa, atau bahkan iblis ya bisa menyerupai siapapun kecuali Rasulullah, nggak bisa. Ya, jadi kalau misalkan ada orang yang atau ada sosok yang mengaku bahwa di dirinya itu Rasulullah dalam mimpi, jangan langsung percaya. Cocokkan dulu ya dengan sifat-sifat dan ciri-ciri ya fisik Nabi dalam kitab-kitab hadis. Gitu ya. Hadirin azanillah wa iyyakum. Ya di antaranya ada kitab ya yang menggambarkan bagaimana sosok Nabi. Kalau tidak salah nama kitabnya Syama'ilun Nabi. Ya, sifat-sifat Nabi. Ya, ditulis oleh Imam At-Tirmidzi. Baca. Ya, agar kita tidak terkelabuhi oleh syaitan. Ya, sebagaimana dai ini. Ya, dia yakin betul bahwasanya itu adalah Nabi. Akhirnya dia berangkat jauh-jauh dari Maroko kemana? Ke Mekah. Ya, kebetulan dia ini punya teman di Saudinya. Ya, di Saudinya punya teman. Datanglah ke Mekah, dia tanya tentang si Fulan bin Fulan ini. Ya, dia hidup di suku ini, akhirnya tanya, ketemulah ketua RT-nya. Ya, setelah ketemu ketua RT, tanya, Pak RT ya, kurang lebih Pak RT lah ya. Pak RT, kenal nggak yang namanya Fulan bin Fulan? Ya, kaget Pak RT ini. Loh, ada apa? Tampilan yang nanya ini alim kelihatannya karena memang seorang dai, begitu ya. Ya mungkin pakai jubah misalkan ya, pakai peci misalkan begitu ya. Ini ada apa? Kaget juga ini si dai ini. Loh, kenapa? Soalnya yang kau cari itu adalah orang yang paling buruk di sini. Ya di kampung ini dia paling buruk. Ya, penasaran, semakin penasaran kok bisa. Artinya Nabi ini memberikan kabar bahwa orang ini adalah orang yang mulia. Begitu. Maka kemudian ketemulah singkat cerita ya dengan si Fulan bin Fulan ini. Ya, tugas si dai ini hanya menyampaikan salam saja sudah. Ya, dari Rasulullah karena dia pernah bermimpi ya dengan bertemu dengan Rasulullah sampai 3 kali dan Rasulullah mengirimkan salam kepadamu, sudah. Hanya sebatas itu. Gak ada urusan kamu itu dianggap buruk oleh manusia, gak ada urusan. Maka orang ini pun kaget. Lah, siapa saya? Saya ini adalah orang yang paling buruk di kampung ini. Kok bisa engkau bermimpi ketemu dengan Nabi? Kemudian Nabi mengirimkan salam kepada. Ya, menjelaskan ya bahwa ya orang ini adalah orang yang mulia. Ya, secara tersirat seperti itu. Hadirin azanillah wa iyyakum. Maka kemudian si dai ini pun ada penasarannya, ini kenapa? Ya, coba jelaskan. Ente itu kenapa kok bisa ya saya bermimpi seperti ini? Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang engkau dalam mimpi. Ada apa kira-kira? Amalan apa yang ya engkau miliki? Dia mikir, Pak. Namanya orang paling buruk ya. Mungkin sholat juga enggak. Ya, bukan sholat enggak, tapi bolong-bolong mungkin ya. Husnuzon saya seperti itu. Kemudian berbuat keburukan-keburukan yang lain. Iya. Ya, kemudian dia ingat. Oh, iya. Mungkin ini. Saya punya tetangga, ya. Saya punya tetangga, dia ini yatim. Ya, dan janda. Jadi satu keluarga ini janda plus ada anak-anaknya yatim statusnya. Di saat orang lain tidak peduli dengan orang ini, ya, maka saya ya lah yang menanggung nafkahnya. Jadi terus seperti itu, dibantu. Masya Allah, ini luar biasa, Pak. Akhirnya apa? Si dai ini berinisiatif untuk apa? Yuk, kalau begitu kita
ke Masjidil Haram. Bingung orang ini. Karena hidup di Mekah, tapi apa? Ya, sangat jarang sekali ke Masjidil Haram. Mungkin bisa kehitung ya dalam seumur hidupnya berapa kali. Bingung dia. Mau nurut atau enggak nih? Akhirnya ya sudahlah, saya mau siap-siap dulu. Ya, setelah setelah siap kemudian keluar bareng menuju Masjidil Haram. Ya, ketika sholat orang ini luar biasa, nangis sejadi-jadinya, nangis sejadi-jadinya. Ketika dalam sholatnya, Allahu Akbar. Ya mungkin dia menyesali perbuatannya yang dulu pernah melakukan dosa ini, dosa itu, menjadilah dia jadi orang yang fasik, begitu. Nangis terus sampai ketika sujud, di saat orang lain berdiri, dia tetap dalam sujudnya. Ya, ternyata meninggal, Pak. Dalam keadaan husnul khatimah. Ini luar biasa. Ya, kenapa demikian? Karena dia ada kebaikan yang terus dia istiqomah di atasnya. Ya, berupa apa? Memperhatikan anak-anak yatim, ya, kemudian memperhatikan janda yang kesulitan, ya, dibantu. Hadirin azan Allah wa iyyakum. Ini yang perlu kita perhatikan. Tapi jangan kemudian kita plek ketiplek mau niru dia. Nggak apa-apa ya, kita jarang sholat, nggak apa-apa ya kita minum minuman keras, asal kita cari janda, cari anak yatim, kita sedekah terus. Nggak bisa seperti itu. Karena kisah ini, ya, dalam rangka untuk mengambil pelajaran untuk istiqomah di atas kebaikan. Meskipun kita ada kurangnya dalam kehidupan, misalkan ya namanya manusia, Pak, ya. Kadang ada salahnya nggak disengaja, ya, maka terus bertobat kepada Allah. Ya, adapun kebaikan yang sudah kita lakukan, terus lakukan. Kalau bisa dimaksimalkan. Hadirin azanillah wa iyyakum. Ya, karena yang namanya kebaikan itu bisa menghapus kesalahan. Hadirin azanillah wa iyyakum. Dan pentingnya taubatan nasuha. Ya, agar apa? Kita mati dalam keadaan husnul khatimah sebagaimana apa yang menimpa orang ini. Sebuah kemuliaan. Hadirin azanillah wa iyyakum. Ini selingan saja. Ya, agar kita termotivasi. Ya, supaya apa? Meningkatkan kebaikan dalam urusan hablu minanas. Jangan cuma rajin ke masjid. Ya, jangan cuma kita ya urusannya dengan Allah saja, zikir, baca Quran, tapi ya meninggalkan kebaikan-kebaikan yang urusannya dengan sesama manusia. Sebab ya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat baik dalam segala hal, hatta ya dalam urusan kepada manusia. Baik, hadirin azanillah wa iyyakum. Ini tentang kebaikan. Ya, ini tentang kebaikan. Bagaimana kalau misalkan ada orang yang berniat buruk tapi kemudian nggak jadi ya melakukannya? Ya, misalkan apa? Awas saja ya, saya pengen sekali misalkan. Apa ya? Ya, apa kira-kira, Pak? Melakukan keburukan apa kira-kira? Ya, awas saja saya pengen apa? Mabok. Nah, atau judi misalkan. Mabok atau judi lah. Saya nih gajian nih awal apa tanggal muda nih ya. Gajian nih cair. Ya, konon seru main judi itu. Konon gitu ya. Saya mau coba gitu ya. Mau judi online. Ternyata tiba-tiba ya tersadarkan ya bahwa yang namanya judi itu haram, dosa besar dan membahayakan. Kita tahu Pak, banyak dosa-dosa besar ya diakibatkan karena judi. Ya, sebagaimana ya beredar dalam berita-berita harian ya, dia yang akhirnya membunuh, merampok karena apa? Judi. Hadirin azan Allah wa iyyakum. Nah, dia tersadarkan takut kepada Allah. Ya, maka orang seperti ini dia akan mendapatkan kebaikan. Ya, sebagaimana disebutkan di sini. Wa in hamma bisayyi'atin, dan jika dia memiliki niat untuk melakukan keburukan, falam ya'malha, dan dia pun tidak melakukannya karena takut kepada Allah. Ini dengan catatan, Pak. Dia tidak jadi melakukan keburukan yang sudah dia niatkan karena takut kepada Allah, maka ya apa kata Allah Ta'ala? Ya, indahu katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Maka Allah mencatat baginya ya satu kebaikan yang sempurna. Ini luar biasa. Ya, punya niat buruk nggak jadi karena takut kepada Allah, akhirnya apa? Akhirnya dia dapat kebaikan, dia dapat pahala. Ya, tapi dengan catatan karena takut kepada Allah, bukan karena nggak ada kesempatan. Ya, kalau nggak ada kesempatan, ya saya ini apa? Pengen judi online, tapi ditagih lagi, cicilan gitu ya.
Sudah punya niat, gagal lagi judi online, ya, atau gagal lagi minum khamr, mabuk, gagal lagi berzina. Kenapa? Gak punya modal, sudah gajian habis lagi untuk kebutuhan ini itu, ya. Maka kalau kasusnya seperti ini, dia seperti melakukan dosa tersebut, meskipun gak kunjung melakukannya, ya. Atau dia tetap berdosa, ya. Dia tidak melakukan kemaksiatan yang sudah dia niatkan karena apa? Malu kepada manusia, misalkan. Gak ada kesempatan, ya, sudah ke warung yang jual minum khamr, ternyata ada temennya, ya, mau beli apa? Gak jadi, beli limun aja, limun, ya, misalkan. Masih ada limun gak, Wah? Gak ada ya, gak ada. Barangkali Plumbon masih ada gitu ya. Ya, dulu minuman favorit misalkan ya, ini wah luar biasa, Pak. Ada rasa jeruk, 500 aja sudah satu gendul itu, satu botol itu, ya, luar biasa. Ya, sekarang sudah nggak ada, sudah punah minumannya ya. Semakin berkembangnya zaman gitu ya. Akhirnya apa? Belinya apa? Teh botol misalkan. Gara-gara apa? Ada temennya. Ini tetap dosa, Pak. Ya, meskipun nggak jadi dan akhirnya minum teh botol atau limun misalkan. Ini tetap dosa. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Jadi yang tercatat pahala ketika dia tidak jadi melakukan kemaksiatan karena takut kepada Allah Ta'ala. Baik. Wa in hamma biha. Dan apabila dia berniat untuk melakukan kemaksiatan, fa'amilaha, dan dia melakukan kemaksiatan tersebut, katabahallahu sayyi'atan wahidatan. Maka Allah ya mencatat baginya, yaitu kesalahan yang dia lakukan tersebut apa? Dengan satu keburukan. Ya. Jadi meskipun melakukannya, ya tetap satu keburukan. Ini luar biasa. Di saat kita melakukan kebaikan, bisa berkali-kali lipat sampai 700 kali lipat kebaikan, Pak. Bayangkan. Ini pun kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, ini bukan batasan. Bahkan bisa jadi 1 juta kali lipat. Bayangkan di kali lipatkannya, Pak. Tergantung niatnya. Semakin besar keikhlasan, maka akan semakin besar pahala yang didapat. Semakin kecil ikhlasnya, terpaksa ya semakin kecil pahalanya. Hadirin azanallah wa iyyakum. Ya, barangkali ini ya hadis ya yang kita pelajari pada kesempatan yang mulia ini, insyaallah ya di pertemuan yang akan datang kita menyisakan satu hadis lagi Pak ya. Kemudian akan pindah ke bab berikutnya insyaallah. Baik. Ya, masih ada tersisa beberapa menit lagi. Berapa menit lagi Pak waktu bisa? 5 menit. Baik, mungkin untuk tanya jawab saja ya Pak ya. Silakan, barangkali ada pertanyaan kami persilahkan. Ya, silakan. Namanya siapa, Mas? Masalah. Nama saya Dimas, Mas ya. Mas Catur ya. Sama-sama Mas Catur. Ini pertanyaan yang bagus ya. Ini sudah masuk musim hujan juga ya Mas ya. Jadi perlu lihat ramalan cuaca ya. Ya gitu kan. Jangan jangan sampai ya lupa bawa jas hujan karena dikira terang ya sampai sore gitu ya. Tapi nanti saya jawab ya. Yang pertama dulu, bagaimana kalau misalkan ada teman kita yang utang, kemudian dia sampaikan ya sebelum apa namanya kita hutangi, nanti kalau saya hutang, ya kalau kamu ngasih hutang ke saya nanti akan ya berterima kasih lah gitu ya. Ya kasih kue lah gitu ya. Nah, bagaimana kalau pas ternyata mengembalikannya benar kasih kue, Pak? Ya, maka itu halal ya ketika tidak ada kesepakatan. Ya. Dan itu dilakukan oleh Nabi. Ketika beliau berhutang, pernah hutang domba, kurus dikasih domba yang lemu.
ya, yang gemuk begitu. Ya, yang penting tidak ada kesepakatan. Ya silahkan, ya Mas Caturnya nanti sampaikan saja. Oh kalau seperti itu ya monggo, karena memang ini adab yang diajarkan oleh Nabi. Ya saya pun tidak mau menolak. Tapi ya kalaupun Anda tidak ngasih kue, ya nggak apa-apa. Bahkan kalau nggak nyaur pun nggak apa-apa. Lebih bagus. Mas Catur ya. Barangkali ini orangnya butuh dan mohon maaf misalkan hidupnya susah, itu lebih bagus. Seperti itu. Jadi nggak apa-apa ya Mas Catur ya. Yang kedua, tentang ramalan cuaca. Kalau Mas Catur ya baca ramalannya dari Mbah siapa? Bukan Mbah Google, yang dukun terkenal siapa namanya? Yang biasa ke dukun barangkali. Ya, misalkan dukun ya, ini saya dapat ramalan dari Jin Tomang misalkan. Ya sore hujan, maka syirik ketika Mas Catur bawa jas hujan. Percaya dengan ramalan tersebut. Tapi kalau merujuk kepada BMKG, namanya ramalan. Tapi ya ilmiah mereka BMKG itu. Artinya berdasarkan ilmu apa namanya? Ya fisika begitu ya. Kemudian ilmu-ilmu yang lain begitu ya, yang dibenarkan tidak ada kaitannya dengan jin, tidak ada kaitannya dengan dukun, maka itu dibenarkan. Begitu, Mas Satria. Artinya nggak apa-apa. Ya, ini sore hujan misalkan, diinformasikan. Cuman namanya ramalan. Ingat, penamaan itu tidak akan merubah zat. Ya, misalkan riba, ya dinamain dengan apa bunga misalkan. Ya, meskipun bunga sewangi apapun tidak akan merubah hukumnya haramnya riba. Demikian pula tentang ya informasi dari BMKG. Meskipun disebut ramalan itu bukan ramalan yang dilakukan oleh dukun-dukun peramal. Gitu Pak ya. Seperti itu. Jadi sah saja kalau merujuknya kepada informasi dari BMKG. Selain daripada itu, dukun misalkan atau apa namanya? Kalau primbon ya. Oh ini bulan ber gitu ya. Gitu ya. Di tanggal manis legi ini ada hujan biasanya. Itu nggak boleh. Ya, tidak ada hujah, tidak ada apa pertanggungjawaban dari ilmiah, keilmiahannya. Begitu ya. Yang lain barangkali silakan Mas. Ya. Kalau dari sisi yang meminjamnya, Pak ya, itu bukan riba. Betul. Tapi kalau dari sisi orang yang meminjamkan, tapi nanti balikinnya sudah 200 ya, yang ngerti lah gitu kan. Tuh nabi saja, wah, pakai dalil ribanya gitu ya. Ya, maka ini haram. Kalau dari sisi yang meminjamkan. Tapi kalau dari sisi orang yang meminjam, ya memang adabnya kita orang yang meminjam seperti itu, Mas. Begitu ya. Jangan sampai kita minjem tapi nggak tahu berterima kasih. Ya kan? Waduh, minjemnya kambing gemuk, ya dibalikinya kambing cempek, Pak. Gitu ya. Ya ini jauh daripada adab Islam. Gitu. Silakan. Baik. Disebutkan dalam sebuah hadis, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah. Sesungguhnya ada seseorang di antara kalian yang dia itu rajin melakukan amalan penghuni surga. Ya, wa yasfiqu alihil kitab. Kemudian ketetapan Allah sudah mendahuluinya. Ya, bahwa dia ini menjadi calon penghuni neraka. Akhirnya apa? Dia nyelewang, dia nyimpang. Wa ya'malu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Ya, dan dia ini apa namanya? Akhirnya dia melakukan amalan penghuni neraka, dia melakukan kemaksiatan dan akhirnya dia apa namanya? Masuk ke dalam neraka. Saya ulangi hadisnya, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah. Ya, hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'un. Sampai jarak antara surga dengan dirinya itu satu ziro, satu hasta. Dekat sekali. Wa yasbiqu alihil kitab. Akan tetapi sudah ditetapkan di dalam Lauhul Mahfuz bahwa orang ini
matinya su'ul khotimah. Begitu ya. Akhirnya apa? Ya tidak bisa tidak. Ya, yang terjadi adalah sebagaimana yang telah ditetapkan di Lauhul Mahfuz. Ya, akhirnya dia ujungnya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah, dia melakukan kemaksiatan, akhirnya dia menjadi penghuni neraka. Ya. Sebaliknya, ya, seseorang ada di antara kalian yang dia ini rajin melakukan dosa. Sampai-sampai jarak antara neraka dengan dirinya itu satu hasta. Akan tetapi telah ditetapkan di Lauhul Mahfuz bahwa dia ini pada akhirnya dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Wa yasbiqu alaihil kitab wa ya'malu bi amali ahlil jannah, dan dia pun pada akhirnya sesuai amalannya sesuai dengan apa yang ditetapkan di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Dia melakukan amalan penghuni surga, amal soleh, begitu ya, di akhir hayatnya, akhirnya dia pun masuk ke dalam surga. Gitu Pak ya. Yang jadi masalah, kita nggak tahu ketetapan kita itu seperti apa di Lauhul Mahfuz. Ya tidak. Bagaimana sikap kita? Sikap kita sebagaimana petunjuk Nabi. Ya, ketika Nabi ditanya oleh seorang sahabat, wahai Nabi, bukankah kita ini sudah ditetapkan apakah kita ini menjadi ahli surga atau neraka? Ya us, nggak usah beramal. Ya, apa kata Nabi? I'malu kullu muyassarun lima khuliqalahu. Ya, tugas kalian itu beramal soleh. Ya, sudah. Karena apa? Setiap orang akan ditetapkan i'malu kullu muyassarun lima khuliqalahu. Karena setiap orang itu hidupnya akan dimudahkan ya menuju kepada apa yang telah ditetapkan untuknya. Begitu Pak ya. Jadi kalau kita malas-malasan ibadah misalkan karena dalam hati ya sudah ditetapkan siapa akan menjadi penghuni surga atau neraka, sudah nongkrong aja di patrol misalkan. Ya, di apa Pak? Di saung gitu ya. Judi gitu ya. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Ya jelas, ya. Maka kullu muyassarun lima khuliqalahu. Setiap orang akan dimudahkan ya kelakuannya ya menuju apa yang telah ia tetapkan. Berarti kalau dimudahkan seseorang untuk maksiat di secara umum, ya, berarti itu tanda bahwa ya, dia menjadi penghuni neraka. Adapun hadis tadi, ya, dia pelaku maksiat awalnya, pada akhirnya husnul khatimah, itu sebagai motivasi kepada siapa? Pelaku maksiat agar tidak putus harapan dari rahmat Allah, agar tidak pesimis. Ya, jangan jadikan hukum bagi kita yang terus memperbaiki diri. Ini kok ada kok orang ya malas ngaji, malas apa sholat, tapi ujungnya surga, ya sudah kita ikut-ikutan. Ternyata dia sampai matinya su'ul khatimah. Jangan seperti itu. Ya, artinya ini motivasi bagi siapa? Bagi orang-orang ya, kan ada dua contoh tadi dalam hadis itu Pak ya. Contoh pertama, orang yang dulunya rajin ibadah tapi ujungnya su'ul khatimah. Ya tidak. Ini menjadi motivasi kepada orang yang sudah baik agar istiqomah di atas ketaatan. Jangan pernah nyoba-nyoba keburukan. Khawatir kalau kita pas nyoba keburukan apa? Ajal datang. Berarti mati su'ul khatimah sebagaimana dalam hadis ini. Contoh kedua, ada orang yang belangsak hidupnya dari muda sampai tua, kemudian menjelang matinya dia bertobat kepada Allah dan melakukan kebaikan. Ya, akhirnya apa? Husnul khatimah dan masuk dalam surga. Maka ini contoh, motivasi bagi siapa? Orang-orang yang belangsak, jangan putus harapan. Ya, dari rahmat Allah, seberapapun besarnya dosa mereka, ingat, ini ada orang loh, dia taubat, ya, dia memperbaiki diri, ya, dia masuk ke dalam surga. Begitu maksudnya, hikmahnya seperti itu, Pak. Satu lagi mungkin ya, sebelum ditutup, karena sudah masuk waktu Isya. Silakan, Mas. Ya. Iya. Bukan batal Jumatannya, tapi tidak bernilai pahala. Begitu ya. Dia sia-sia. Hanya gugur kewajibannya saja. Tapi dia tidak mendapat pahala dan bahkan bisa mendapatkan dosa. Begitu. Ya, meskipun itu HP, tidak ngomong. Begitu ya. Meskipun dalam hadis secara teksnya, secara teksnya itu yang dikenai ya iqab seperti itu tidak mendapatkan pahala sholat Jumat adalah orang yang berbicara ketika khatib sudah naik ke atas mimbar, tapi dia tidak ngomong tapi main HP, itu sama. Ya, dihukumi sama begitu.
ya dia telah lalai, begitu. Ya, dia bisa dihukumi dosa. Ya, karena kewajiban dia itu mendengar apa yang disampaikan oleh khatib, ya sebagai rukun daripada sholat Jumat, begitu. Ya. Nah, beda. Zikir dengan membaca, ya. Ini kan membaca tadi membacanya umum ya. Berita, informasi tentang apa? Ramalan cuaca misalkan, ya. Atau hal lainnya yang tidak perlu. Kalau zikir kepada Allah bagus. Ya. Itu bagus ibadah, ya. Artinya lebih memperkhusyuk ya dari ibadah yang kita sedang jalankan itu, ya. Dalam rangkaian ibadah apa salat Jumat, ya. Duduk mendengarkan khutbah sambil berzikir hati. Begitu, Pak ya. Tidak ada masalah kalau seperti itu. Cukup ya, barangkali. Ini saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan yang mulia ini. Ya, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.